behavior economic memang sangat kompleks dan ini harus kita pahami betul sebagai satu disiplin ilmu tersendiri sekarang ya, sejak nanti ada 4 pemenang Nobel ekonomi yang sebetulnya juga bergerak di bidang behavior economics. Dari fenomena yang disebut Mr. Spock ya, mungkin semua pernah melihat atau membaca atau ya istilahnya menyaksikan series film Star Trek ya atau Star Trek yang ditayangkan di televisi maupun juga di film. Nah, ada tokoh sentral di dalam film Star Trek ini yang sebetulnya juga menggambarkan bagaimana perilaku ekonomi yang saat ini digunakan di berbagai negara atau di berbagai disiplin ekonomi, dipelajari di berbagai fakultas ekonomi, itu menganggap kita ini, manusia ini sebagai Mr. Spock ya. Di mana Mr. Spock ini memiliki karakter yang luar biasa ya. Dia super rasional, jadi betul-betul mengandalkan logik ya. Tidak ada intuisi, tidak ada emosi, tidak ada apapun juga ya. Dia super objektif juga, makanya kan dia menjadi penasihat intergalaktik planetary. Yang kemudian juga dicirikan sebagai cold and calculated analysis. Jadi everything, semua yang keputusan yang harus diambil itu didasarkan pada perhitungan yang objektif dan complicated ya. Nah, ciri khas di dalam konteks Mr. Spock ini digambarkan sebagai tadi ya, rational person yang kemudian super objektif namun missing emotional intuisi. Nah, ekonomi neoklasik kalau kita pahami ini kita gambarkan atau sering digambarkan sebagai Mr. Spock tadi ya, atau agent sebagai Mr. Spock, di mana proses intuisi itu tidak dimasukkan di dalam kalkulasi. Yang kedua, diasumsikan bahwa kita tidak melakukan kesalahan ya, kita tidak pernah melakukan bias. Artinya semua keputusan kita itu rasional. Nah, faktanya banyak hal-hal yang kemudian bertentangan, artinya bahwa teori ini yang dibangun di era neoklasik atau di zaman klasik itu bertentangan dengan realitas. Nah, oleh karena itulah kemudian sejak tahun 70-an para ekonom di berbagai negara mencoba membumikan kembali ya prinsip-prinsip ekonomi ini. Nanti dalam konteks perencanaan wilayah dan sebagainya akan banyak kita kaitkan sana, sehingga ada 2 hal yang kita sebut sebagai, jadi ini ada, kalau pernah baca buku saya, ada truth table analysis namanya ya. Nah, truth table analysis itu menggambarkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat Mr. Spock itu ayahnya adalah Sarek of Vulcan, jadi dari planet Vulcan namanya. Yang kalau kita lihat dia ya kalau cooperation kerjasama antara planet dia oke, truth di situ. Kemudian logic juga truth. Nah, kemudian emotion false di sana, artinya tidak ada emosi. Kemudian adherence to convention, ya tidak ketaatan pada aturan-aturan kebiasaan juga false. Nah, ini yang oleh Ayer, salah satu ekonom di Tel Aviv University, di SR disebut sebagai logical proposition tipe P ya. Jadi ini PQR hanya tipe saja kita sebut. Nah, di dalam kisah Star Trek, Sarek ini kemudian menikah dengan Amanda Gretson ya, yang sebetulnya adalah manusia yang berasal dari bumi, begitu, dari planet bumi. Nah, manusia dari planet bumi ini digambarkan sebagai truth table-nya adalah dia willing to cooperate ya, truth juga situ. Nah, cuma ada kondisi F di sana terkait dengan devotion to logic. Nah, apa artinya bahwa Amanda ini karena human dia sering logikanya tidak konsisten, ya, sering tidak rasional, sering juga melakukan kesalahan, sehingga di situ F kodenya atau deduksinya F ya. Nah, kemudian sisinya adalah yang membedakan juga di situ kebalikannya ketika Sarek Vulcan adalah F pada emotion. Nah, Amanda itu kodenya T di sana, true, artinya dia memiliki emosi. Nah, kemudian juga yang lainnya adalah sama, dia ketaatannya pada kebiasaan juga bisa false, artinya bisa dia ikut, bisa tidak. Nah, sehingga kalau kita lihat di tipe kedua, itu tipe Q, itu adalah yang kita sebut dengan tipe human. Ya. Nah,
Mr. Spock lahir dari dua ini, dari Vulcan dan Gregson. Ya, kalau kita lihat truth table-nya, ya, intercooperation yang mengikuti dua ayahnya dan ibunya ini. Nah, tapi kemudian deduction to logic mengikuti ayahnya, mengikuti Sarek tadi. Nah, kemudian emotion juga mengikuti Sarek, artinya tidak ada emosi, false di sana. Kemudian juga yang membedakan sendiri ada situ adherent to convention, ya, dia ikuti aturan disiplin sehingga disebut tipe R. Nah, kalau kita pahami ekonomi konvensional, ya, ekonomi neoklasik itu seperti Mr. Spock, ya, di dalam behavior economic ini diberi kode namanya tipe Econ. Nah, sementara di behavior economic itu adalah tipe human yang kita sebut atau tipe Mandagrais Van, jadi tipe Q yang kita lihat. Nah, oleh karena itu, truth table ini menggambarkan bagaimana posisi ekonomi neoklasik yang menggambarkan manusia itu super rasional, super logik, itu bertentangan dengan kondisi realitas di mana kita juga mengalami kegagalan dalam logika berpikir, ada kesalahan logika berpikir, dan kemudian juga tadi ya ada emotion di mana tabel dari emotion to truth. Jadi ini yang kemudian membedakan antara human yang digunakan istilahnya oleh behavior economics dengan econ yang digunakan oleh neoklasik. Di sana kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat. Nah, lalu di mana contoh bagaimana mengetes contoh misalnya dalam kondisi DL ini, tabel DL ini, devotion to logic itu akan terlihat di contoh ini. Ini adalah tes yang dilakukan oleh Shepard tahun 1990. Ya, saya yakin semua orang menduga bahwa tabel di A itu akan lebih panjang daripada tabel B, ya, atau meja A itu persepsi kita itu lebih panjang dan karena lebih slim daripada meja B, ya. Nah, faktanya kalau Anda ukur, gunakan jari sekarang kalau Anda nggak percaya, ya, panjang tabel A itu exactly persis sama dengan tabel B, ya. Jadi kalau gunakan jari atau ukur dengan sentimeter pun, kalau Anda nggak percaya silahkan sekarang ukur, ya, itu akan sama persis, ya. Jadi ukuran meja A dan meja B itu sama sebetulnya. Tetapi karena tadi kita mengalami namanya tadi ya deduction to logic kita false di sini sering salah, maka kita melakukan persepsi yang keliru bahwa tabel A itu lebih panjang daripada tabel B. Nah, apa konsekuensi dari semua ini adalah choice kita itu sering bias, ya, pilihan kita sering bias, yang kemudian juga menimbulkan konsekuensi yang cukup serius dalam beberapa hal karena ini berkaitan dengan policy, berkaitan dengan orang lain dan sebagainya, ya. Oleh karena itu ini contoh klasik di mana uji deduction to logic itu terjadi ketika kemudian Shepard test tahun 90 dijalankan. Jadi saya yakin kalau kita lihat tabel ini 99% barangkali Anda semua akan mengira bahwa tabel A itu lebih panjang daripada tabel B, ya. Tapi faktanya itu sama persis. Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu instrumen di mana lagi-lagi kita mengalami kelemahan di dalam deduction to logic, ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi behavior economics itu kalau kita lihat di gambar sebelah kanan itu traditional economic digambarkan tadi sebagai calculating rational objective, ya, manusia itu betul-betul everything calculated bisa diperhitungkan. Jadi kalau Anda mau belanja misalnya di supermarket dan segala macam, seolah Anda menghitung semuanya, ya, itu rasional bahwa kalau mau beli 10 ya 10 begitu, ya. Objektif faktanya kadang-kadang mau beli barang cuma 2, yang dibeli 3 atau 10 gitu, ya. Faktanya juga ada yang tidak dibeli, ada yang dibeli, tidak dibeli juga, atau ada yang mau tidak dibeli juga. Nah, ini yang kemudian digambarkan sebagai human being di dalam behavior economic. Jadi ada emosional, ada bias. Nah, ini yang kemudian menjadi ciri khas di dalam behavior economic, bagaimana kemudian bias ini atau bias ini dijadikan salah satu instrumen di dalam ada pengukuran, di dalam analisis, dan juga ada kalau disebut dengan unpredictable. Nah, sementara di sebelah kiri, di traditional economic itu dianggap sebagai objektif, ya, semuanya predicted, apa yang dilakukan oleh kita semua bisa diprediksi. Nah, faktanya kadang-kadang unpredictable, ya, jadi kita lihat misalnya saat ini pemerintah melakukan PSBB, ya, everything seolah oke.
kereta dibatasi sekian persen, kendaraan sekian persen, seolah semua orang akan nurut seperti itu, akan berhitung bahwa masing-masing akan melakukan rasional sendirinya, mengikuti aturan, faktanya tidak terjadi seperti itu, dari unpredictable, kereta api masih penuh, ya, angkot juga masih penuh, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian bertentangan dengan teori behavior economics, ya. Jadi, nah kenapa tadi policy PSBB misalnya tidak bisa kita jalankan? Jadi, behavior economic itu menempatkan agen atau kita ini dalam yang namanya human actor, ya. Jadi kalau kita lihat di truth table tadi, ya ada DL yang false tadi, deduction to logic, di mana sering bias, sering emosional, dan sering unpredictable, itu false kita sebut. Dan adherent to convention juga false tadi, kadang-kadang kita tidak ikut aturan, dan sebagainya. Nah, dalam bahasa lain, ini yang disebut sebagai bounded rationality, atau rasionalitas kita terbatas. Nah, ternyata ini juga yang kedua, dalam posisi behavior economic, tidak semua agent itu adalah economic maximizer atau optimizer, ya. Tidak semua kemudian kita itu mencari untung dalam berbagai hal, ya. Tadi kita saya dengan Moana dan teman-teman semua berbagi sumbangan dari PWD itu tidak optimizer sebetulnya, bukan mencari popularitas, bukan mencari apa segala macam, tapi tadi ya lebih kepada social bonding yang kita lakukan. Nah, ini juga tidak terekam di dalam konteks neoklasik, seolah kalau kita berbagi sedekah itu adalah mencari profit. Nah, faktanya juga tidak. Oleh karena itu, behavior economic melihat ini sebagai sesuatu yang fundamental yang harus dilihat, ya. Kemudian juga fakta yang keempat bahwa di dalam neoklasik as if, ya istilahnya dalam bahasa Richard Thaler itu ada as if, ya, seolah-olah kita ini very easy untuk mengambil keputusan, ya sangat mudah untuk mengambil keputusan sekompleks apapun juga. Nah, padahal ketika kita memilih barang saja, ya memilih Indomie saja atau mie instan saja itu getting complicated karena mereknya banyak dengan rasa yang banyak dan sebagainya. Nah, dalam buku paradoks saya, itu saya sebut sebagai paradox of choice, ya, paradoks keputusan. Ketika kemudian pilihan yang kita ambil begitu banyak, kita malah justru tidak happy, ya, karena getting complicated untuk menentukan keputusan, dan pada akhirnya juga keputusan kita tidak tepat. Nah, ini hal-hal yang membedakan posisi behavior economics dengan neoclassical economics, ya. Di dalam neoclassical semua everything calculated, ya, perfect, bisa diprediksi, ya, kita bisa outcome-nya bisa kita hitung dari awal dan sebagainya. Nah, ini yang tidak terjadi. Nah, kunci dari semua ini tadi yang saya katakan ada rasionalitas yang irasional, ya, sehingga uh, deduction to logic tadi yang kodenya F tadi dalam truth table itu di dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan irrationality, ya, irasional. Jadi kita melihat bagaimana kemudian motor melawan arus, gitu ya. Apakah betul itu rasional atau tidak rasional? Ya mungkin bagi kita tidak rasional, tapi bagi yang naik motor mungkin rasional ya mengambil jalan pintas begitu. Tapi ini rasionalitas yang kemudian bertentangan satu sama lain dalam konteks sehari-hari, ya. Nah, ini contoh paling ekstrim yang disebut dengan irrationality. Jadi di dalam economics, di dalam sejarah ekonomi dan psikologi ada dikenal istilah Stockholm Syndrome, ya, atau sindrom Stockholm. Ini adalah kasus irasional yang paling ekstrim terjadi dalam sejarah manusia. Terjadi pada tahun 73 di Stockholm, di Swedia. Pada waktu itu ada seorang perampok bank bernama Jan Erik Olsen, ya, dia merampok dan salah satunya adalah untuk membebaskan temannya juga yang dipenjara. Nah, pada saat merampok itu tanggal 23 Agustus, kemudian dia menyandera kurang lebih 4 orang pegawai bank di sana dengan 3 wanita, 1 pria, ya. Jadi 6 hari mereka disandera di bank, sampai itu di sebelah kiri ada gambar sniper polisi dari Swedia yang siap menembak pada saat Jan Erik Olsson ini, si perampok ini keluar dari bank, ya, karena sangat kritis situasi pada waktu itu. Nah, tapi negosiasi terus dijalankan oleh polisi dan juga beberapa temannya. Jadi kita bisa bayangkan 4 orang sandera di dalam bank ini ada selama 6 hari dia berinteraksi dengan perampok nama Jan Erik Olsen. Namun ketika sandera ini dilepaskan, ya, dibebaskan pada tanggal 28 Agustus, salah satu yang kemudian diwawancara oleh wartawan TV pada waktu itu justru mengatakan sebaliknya, ya, bahwa
dia sangat bersimpati terhadap perampoknya, dia sangat bersimpati terhadap, penyanderanya, bahkan ketika Jan Erik Olsson ini dihadapkan di pengadilan di Stockholm untuk dihukum, para, pegawai yang disandra ini justru menggalang dana ya untuk membebaskan, Jan Erik Olsson. Nah ini yang disebut dengan Stockholm Syndrome. Jadi ada keanehan luar biasa, ada irasional luar biasa. Mestinya, ya logika kita, rasionalitas kita, loh mereka sudah disandera 6 hari ya oleh perampok yang diancam dengan senjata segala macam, mestinya mereka trauma atau benci kepada perampok ini. Terjadi sebaliknya justru adalah yang, menimbulkan empati atau simpati. Jadi ini yang kemudian, para psikologi menjadi puzzle ya apa yang terjadi di sana, ya kemudian juga ekonom behavioral menjadi puzzle. Nah dalam behavioral economic ini kita kenal sebagai Stockholm Syndrome. Jadi ketika situasi dalam krisis, ya kemudian juga terjadi interaksi yang tidak terduga sama sekali di antara prinsipal dan agent, justru yang kita duga awalnya akan menimbulkan ketidaksukaan atau ketidaksenangan, justru berbalik. Nah ini yang kita sebut sebagai irrationality at the extreme ya. Jadi hal-hal yang muncul sangat tidak terduga dan sangat itu tadi namanya manusia tadi ya irasional yang barangkali sungguh mencengangkan sehingga ini fenomena yang kita sebut sebagai Stockholm Syndrome. Nah ini banyak terjadi kalau kita lihat kasus ISIS kemarin ya banyak mungkin ibu-ibu perempuan yang keluar dari negaranya hanya untuk bergabung dengan ISIS dan segala macam. Bagi kita irasional tapi bagi mereka itu tadi ya ada hal yang barangkali tidak bisa kita prediksi sama sekali, masuk ke dalam Stockholm Syndrome juga ya. Nah, ini salah satu bukti dari irasionalitas manusia dalam konteks behavior economic ya. Nah, sehingga 4 pemenang Nobel Economics ini yang pertama adalah Herbert Simon tahun 78 yang pertama kali mengenalkan namanya bounded rationality atau rasionalitas terbatas ya di mana tadi pikiran kita itu tidak seperti mesin, keputusan kita itu tidak seperti kalkulator gitu, bisa dihitung dengan pasti sehingga namanya ada bounded ya, bounded artinya keterbatasan. Nah, Herbert Simon memenangkan Nobel pada tahun 78 terkait dengan temuan ini ya. Kemudian tahun 2002, Daniel Kahneman, seorang psikolog sebetulnya dari Tel Aviv University waktu itu, yang kemudian juga pindah ke Amerika, bersama Amor Tversky, yang sebelah kiri, yang sebetulnya meninggal sebelum memenangkan hadiah Nobel. Jadi dua ini adalah tim behavior economic pionir yang pertama kali memenangkan hadiah Nobel di bidang behavior economics. Ya. Nah, dari Kahneman terkenal dengan fenomena yang disebut dengan loss aversion, di mana kita mempersepsikan kerugian itu berbeda dengan persepsi benefit ya. Sering saya contohkan, kalau kita dapat honor 1 juta, kita diam-diam saja, tapi kalau kita kehilangan uang 1 juta, kita heboh ya, kita posting di media sosial dan segala macam. Nah, itulah dalam bahasa Kahneman disebut dengan loss aversion ya. Antara gain dengan loss dipersepsikan yang berbeda. Nah, kemudian Kahneman dan Tversky juga mengintroduksi mengenai priming ya atau framing dan termasuk nanti berkaitan dengan prospek teori yang akan kita bahas pada seri kedua nanti. Nah, kemudian tahun 2017 Richard Thaler menangkan hadiah Nobel Economics untuk behavior economics ya atas kerja payahnya selama sejak tahun 70-an. Dia bekerja sama dengan Daniel Kahneman, dengan Amos, dan berbagai disiplin itu. Nah, Richard Thaler ini ketika dia menyelesaikan PhD-nya di New York, di Rockefeller University di New York pada waktu itu, dia agak rebellion ya, jadi tidak disetujui oleh pembimbingnya pada waktu itu, pembimbing disertasi S3-nya, karena pembimbingnya ingin konvensional ya. Richard Thaler kemudian kekeh ya, ingin mempertanyakan pendekatan yang non konvensional ini sehingga kemudian ya akhirnya dia bisa berhasil membujuk pembimbingnya dan dia bekerja sama dengan Daniel Kahneman dan berbagai ekonom di berbagai negara bagian di Amerika pada waktu itu dan menghasilkan disertasi yang disebut dengan value theory pada waktu itu. Nah inilah cikal bakal di mana Richard Thaler mengelana atau mengembara mempertanyakan prinsip-prinsip ekonomi dan salah satu yang terkenal nanti yang kita akan bahas pada sore ini adalah terkait dengan shift ya
supposedly irrelevant factor. Ini temuan pertama kali Richard Thaler di dalam konteks behavior economics, ya, sehingga hal-hal yang harusnya tidak relevan ternyata menjadi relevan. Nah, Richard Thaler kemudian mengembangkan teori ini secara lebih kompleks lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang, Richard Thaler menghasilkan buku namanya Misbehaving yang menjadi acuan di berbagai macam keputusan. Dan salah satunya adalah pengambil kebijakan di Inggris, terutama di Perdana Menteri Inggris, ya, di zaman David Cameron, itu di Downing Street nomor 10, di sebelah kanan gedung Perdana Menteri itu ada ruang khusus untuk para behavior ekonom di situ, yang tugasnya adalah untuk mengevaluasi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, apakah efektif atau tidak, itu akan digali dulu oleh para ekonom ini, termasuk Richard Thaler di sananya, yang mereka sebut sebagai nudge unit. Ya, ini adalah para ekonom untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan atau policy yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri dan atau pemerintah Inggris terhadap masyarakat luas ataupun juga terhadap negara lain. Nah, ini kemudian diikuti juga oleh Presiden Amerika zaman Barack Obama, ya, ada nudge unit juga di sana, dan diikuti juga oleh berbagai pemerintahan di negara-negara Eropa dan juga Afrika, ya, kecuali Indonesia, ya. Jadi ini Indonesia selalu telat dalam beberapa hal, bahwa hal-hal seperti ini adalah tidak penting, tapi faktanya kita mengalami banyak sekali kendala seperti yang kita sekarang alami saat ini dengan COVID-19. Ya, banyak kebijakan kita tidak efektif karena mengabaikan faktor behavior atau perilaku manusia. Jadi ini adalah 4 tokoh yang memenangkan hadiah Nobel Economics terkait dengan behavior economics, dan sekarang orang mencoba melirik kembali bagaimana pemikiran Richard Thaler dan Kahneman ini ternyata banyak sekali implikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita lihat kembali, ya, bagaimana kontrasnya antara neoklasikal tadi dengan behavior economics. Jadi kalau neoklasikal itu berbicara pada optimizing. Jadi kalau kita lihat Richard Thaler menggunakan rumus sederhana, ya, yang di atas itu. Menurut Richard Thaler, ya, economics dalam neoklasik itu adalah optimization plus equilibrium, ya. Jadi itu yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika kita lihat di ekonomi, bahwa supply dan demand akan terjadi dengan sendirinya, ya, keseimbangan akan terjadi secara otomatis, tidak ada adjustment, tidak ada tawar-menawar, tidak ada kemudian segala macam. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah di dalam konteks behavior economic. Dan not all decision yang kita lakukan juga itu berkaitan dengan optimization seperti tadi, ya, orang bersedekah, ya, orang kemudian membantu orang lain, itu is not optimizing untuk dirinya sendiri, tapi lebih luas lagi, ya. Jadi ini yang kemudian muncul masalah yang kita diidentifikasi di situ, bahwa di dalam optimisasi ini adalah merupakan tadi, ya, complex decision making yang kita sebut dengan paradox of choice tadi, ya. Semakin banyak mata kuliah yang harus kita ambil, ya, semakin bingung kita memilihnya, ya, semakin banyak barang yang mau kita beli, semakin bingung juga kita memilihnya, yang ternyata tidak semudah yang kita melakukan optimisasi. Yang kedua adalah problem dengan overconfidence, ya. Jadi sering kita ini tidak mengikuti kaidah logik tadi, bahkan cenderung overconfident atau bias, ya. Nah, pemerintah kita sendiri overconfident, misalnya dulu ketika mengalami COVID-19 masuk, bilang everything okay, nggak masalah, ya, ekonomi juga begitu, kita baik-baik saja, ya, fundamental ekonomi kita kuat, dan segala macam. Nah, ini dalam bahasa behavior economic disebut kayak overconfidence. Nah, ini yang nanti dibahas di seri 2 nanti ketika kita bicara mengenai prospek teori yang oleh Daniel Kahneman, karena salah satu kalimat yang terkenal dari karya Kahneman ketika dia ditanya oleh wartawan pada saat dia menangkan hadiah Nobel, dia bilang, Profesor Kahneman, what would you do atau what would you wish to have in the world? Ya, apa yang Anda inginkan untuk Anda kuasai di dunia ini? Dibilang, kalau saya boleh menginginkan sesuatu, saya ingin punya tongkat sihir, dia bilang, ya, atau tongkat magic itu, tongkat magic seperti tukang sihir atau Harry Potter itu, yang kalau dia kibaskan tongkatnya itu, dibilang itu akan menghilangkan overconfidence dari manusia. Jadi itu saja wish-nya atau keinginan dari Kahneman pada saat diwawancari
ketika dia menangkan nilai Nobel. Jadi dia hanya ingin bagaimana mempunyai tongkat ajaib itu yang bisa menghilangkan overconfidence ya, atau kalau bahasa kita namanya terlalu pede ya dari sikap manusia. Karena ini cukup berbahaya dalam konteks ekonomi. Nah, yang ketiga adalah ada fenomena yang kemudian juga muncul yang disebut dengan supposedly irrelevant factor. Apa nih hal-hal yang kelihatannya tidak relevan justru menjadi matters ya, menjadi hal yang sering bicarakan ya, sering kemudian ya istilahnya baper lah kalau kalau bahasa kita ya. Sebenarnya kan harusnya nggak baper. Nah, baper itu dalam bahasa behavior economic namanya SIF ya, supposedly irrelevant, yang gitu-gitu aja kok terus diomongin ya. Itu kita sebut dalam bahasa behavior kan sebagai SIF ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi, nah ini contoh bagaimana atau SIF ini atau sering juga disebut dengan seemingly irrelevant factor ya. Jadi Richard Thaler pada waktu itu melakukan UTS untuk mahasiswanya ya dengan skor tertinggi 100 ya. Kemudian pada saat dibagikan Profesor Richard Thaler mengatakan, "Oke, ini kalian sekarang rata-ratanya ujian ini adalah 72/100 ya." Nah, mahasiswa ini pada protes, tidak happy. Jadi mahasiswa PASA S2 S3 ini ketika ujian dengan Richard Thaler tidak happy ya. Jadi merasa rendah sekali dapatnya segala macam. Nah, kemudian Richard Thaler mengubah UTS ini dengan skor yang lebih sulit ya, soalnya lebih sulit begitu, tapi skornya dibuat tinggi ya, 137 ya. Nah, ini yang nanti saya ceritakan ada yang aneh di sini ya. Jadi kemudian mahasiswa kemudian melakukan retake exam ya, melakukan ujian ulang dengan skor tertinggi 137, soalnya sedikit lebih sulit daripada sebelumnya ya. Dan hasilnya adalah rata-rata mahasiswa mendapat 92 ya. Anehnya hampir seluruh mahasiswa ini happy, nggak ada yang komplain. Padahal rata-ratanya turun dari 72 ke 70 gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai shift tadi ya. Karena kita malas untuk menghitung berapa sih 92/137 ya. Dia lihat angkanya saja 92 karena reference point-nya adalah 72/100 ya. Jadi ketika melihat, oh ini 92, wah naik 20 poin gitu ya. Padahal itu adalah kalau kita per 137 menjadi 70 poin. Nah, ini yang oleh Richard Thaler sebagai fenomena supposedly irrelevant factor itu ada shift tadi. Nah, ini yang kemudian ini merembet kemana-mana. Jadi kalau kita lihat bagaimana perilaku ini tidak konsisten, loh harusnya kan mereka dengan skor yang rendah 70 mestinya lebih baper daripada skor 72, tapi ternyata tidak ya. Ketika dapat 92/137 kok malah happy dibanding dengan 72/100 ya. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana sikap kita yang tadi bias dan irasional tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan salah satu titik pijakan oleh Richard Thaler untuk melihat bagaimana shift ini terjadi di mana-mana ya. Jadi supposedly irrelevant factor tadi. Nah, jadi kalau kita lihat problem shift ini muncul di mana-mana karena tadi ya keputusan kita menjadi bias ya, sering kemudian banyak faktor yang kemudian tidak relevan menjadi relevan. Misalnya ya dalam konteks ya misalnya ada ya, ulang tahun apakah mau di-gift atau cash begitu, mungkin akan tersinggung kalau diberi cash ya dia, tapi kenapa harus tapi mungkin nilainya sama, tapi kenapa kemudian persepsinya berbeda ya. Kemudian ada berkaitan dengan delay consumption dan sebagainya. Ini yang kemudian muncul dalam konteks shift tadi yang kelihatannya di dalam bahasa ekonomi neoklasik ini dianggap sebagai sunk cost ya, atau biaya yang sudah usang, yang sudah tenggelam, yang tidak relevan lagi untuk dibicarakan. Nah, ternyata sunk cost ini juga tidak sunk begitu saja dalam konteks behavior economic, masih terus dibicarakan. Untuk saya nyalakan lampu dulu. Ya, saya teruskan lagi ya. Jadi contoh yang diberikan oleh Richard Thaler misalnya, mohon maaf saja mama nih biasanya ya, ibu-ibu beli sepatu ya, kemudian tidak pas ya, sakit di tumit segala macam. Nah, apakah sepatu ini mau disimpan di rak berbulan-bulan atau dikasihkan pada orang lain gitu. Tapi biasanya disimpan di rak aja, nggak dikasih ke orang lain karena tadi terkena faktor shift dan terkena tidak rela dengan sunk cost fenomena. Ya, jadi misalnya itu udah sunk cost, tidak relevan lagi dalam bahasa ekonomi neoklasik.
faktanya sepatu itu masih tetap relaksi, dianggap sayang dan sebagainya. Sama juga ketika Anda membelikan baju untuk anak dan segala macam, ya ketika anaknya nggak suka memakai baju itu, mungkin Anda ngomel, bilang, "Papa, Mama sudah belikan baju, udah segala macam, kenapa tidak pakai?" Hal itu udah sunk cost dalam klasik, ya. Tapi dalam behavior economic itu menjadi shift, ya, seemingly ya, atau supposedly irrelevant factor yang menjadi relevan. Nah, ini yang kemudian muncul. Nah, yang kedua adalah namanya endowment effect, ya. Jadi, endowment effect ini mengikuti kaidah Thomas Schelling, ya, disebut dengan Schelling point. Schelling point ini terkenal dengan tadi ya namanya Schelling point. Jadi dulu sebelum ada zaman handphone, ada zaman apa segala macam, Thomas Schelling memenangkan hadiah Nobel salah satunya dengan cara begini. Oke, kalau Anda misalnya ini kasusnya Amerika pada waktu itu, ya, janjian ketemu, ya, katakanlah sore hari, tapi tidak ditentukan di mana posisinya, ya. Jadi tidak ada apa istilahnya janjian di mana harus ketemu, ya. Jadi pokoknya kita ketemu sore hari itu saja, ya. Nah, kemudian Thomas Schelling, kan ini kasus Amerika sekali lagi, ya. Kemudian memprediksi kira-kira di mana mereka ini akan ketemu, ya. Nah, ternyata ketika kemudian tidak ada informasi terkait dengan di mana ketemunya, kasus di Amerika pada waktu itu orang akan banyak ketemu di stasiun kereta api. Karena itulah kebanyakan tempat ketemu janjian orang untuk ketemu pada siang hari atau sore hari, ya, untuk ngopi, untuk janji segala macam, biasanya ketemu di bawah jam dinding besar di stasiun kereta api. Makanya saya dengan sharing point, ya, poinnya itulah titik ketemu ya tadi, dari istilah yang dikembangkan oleh Thomas Schelling, ya, bukan selling menjual, tapi nama orang. Jadi kalau kita punya kesepakatan, ya, tidak janjian apa-apa, tapi kemudian ketemu bersama-sama, itulah dengan Schelling point. Jadi karena ada custom atau kebiasaan yang sudah dilakukan, yang sudah kita baca informasi itu menjadi institutionalized. Yang kemudian yang kedua, Thomas Schelling mengenalkan konsep statistical life dan identified life. Nah, apa ini bedanya? Jadi kalau kita umumkan, pemerintah sekarang umumkan terus ya COVID, kematian COVID misalnya 8%, ya, kemudian dia sembuh 4% dan segala macam. Nah, kata-kata 4%, 8% itu dalam bahasa Thomas Schelling adalah statistical life. Ya. Jadi angka ini hanya angka statistik saja. Tapi Thomas Schelling menganggap, bagaimana kalau yang 10 yang meninggal tadi adalah your brother, your sister, ya segala macam, jadi saudara Anda, anak Anda, segala macam. Nah, ini yang sebenarnya identified life. Ya. Jadi bukan lagi bicara statistik, tapi bicara orang atau bicara identified life. Nah, ini membedakan ketika kemudian pemerintah menyikapi, kalau lihat, wah statistik masih kecil, cuma 2% yang mati, ya anggap saja. Itulah statistical life. Tapi 2% tadi, misalnya 100 orang, itu adalah orang-orang yang memang sangat penting untuk kehidupan ini, Thomas Schelling mengatakan itu identified life. Ya, biar satu orang pun atau 2 orang pun itu harus diperhitungkan, gitu ya, karena itu adalah identified life. Nah, ini yang dalam bahasa economic behavior sebagai endowment effect, ya, di mana ada endowment, ya. Endowment itu adalah keterikatan, ya, terhadap satu orang ataupun juga benda atau apapun juga. Nah, contoh yang disampaikan oleh Richard Thaler pada buku Misbehaving adalah ketika dia ada satu orang profesor yang dimiliki anggur cukup lama, yang dulu cuma beli hanya $10, nilainya sekarang $100, tapi nggak mau jual anggur itu, ya. Padahal dia pernah juga membeli anggur dengan $100 gitu ya, tapi anggur yang dia miliki, yang dia beli $10 itu beberapa tahun lalu nggak pernah dia mau jual ke siapapun dengan harga di atas $100 sekalipun. Yaitu namanya endowment effect. Ya, jadi ada keterikatan terhadap suatu benda atau komoditas atau orang yang kemudian menyebabkan tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, dalam bahasa Thomas Schelling ini sebagai identified life tadi, ya. Jadi bukan hanya persentase rupiahnya atau persentase statistik orangnya dan sebagainya. Jadi salah satu contoh endowment effect. Nah, contoh endowment effect yang terkenal di behavior economic adalah dulu kartu kredit itu sering melakukan charge, ya. Jadi kalau Anda pakai kartu
kredit itu biasanya kenakan 30%, yaitu berapa puluh persen ada di situ, 10%. Sehingga ini menyebabkan pengguna kartu kredit menjadi kecil di Amerika pada waktu itu. Akhirnya mereka negosiasi antara pihak yang memerlukan kartu kredit, bank dalam hal ini, dengan retailer, itu membedakan antara surcharge dan diskon. Jadi kalau harga cash itu adalah harga kartu kredit, sisanya adalah disebut dengan diskon dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang kemudian muncul, yang timbul keengganan tadi menggunakan kartu kredit atau cash tadi karena endowment effect. Ya. Jadi ini di dalam neoklasik ini hanya dianggap sebagai sunk cost saja, ya. Jadi atau biaya tambahan. Nah, berikutnya, efek dari shift dan endowment effect tadi adalah ada systematic bias. Kita sering melakukan bias ya, secara sistematik, sudah tahu itu keliru, ya sudah tahu itu misalnya melawan melawan arus itu salah, tapi kita lakukan terus, itulah systematic bias ya. Mungkin kita banyak temukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian predictable error, ada bounded rationality, sebagainya gitu ya. Nah ini contoh misalnya kita dapat tiket gratis, ya. Kemudian tiba-tiba pada akhirnya konser ada badai, dan segala macam di situ. Nah kemudian teman Anda mengatakan seandainya kita beli tiket ini mahal, ya. Tadi beda antara gratis dengan beli tiket mahal. Dibilang pasti kita akan terjang hujan itu ya, berapapun juga, karena tadi merasa dia sudah beli. Nah ini padahal esensinya sama, dia sudah dapat tiket gratis kan, toh tidak beli juga gitu. Jadi kenapa tidak atau jalan juga ke sana. Nah sama juga ketika kita lihat misalnya kasusnya membership ya, di dalam behavior economics dicontohkan ada profesor yang sudah jadi anggota klub tenis, suatu saat temannya mengatakan, ayo kita main tenis, kata profesor, oh enggak, tangan saya lagi sakit ya. Tapi ketika kemudian menjadi salah satu anggota tenis di tempat tertentu yang dia di situ jadi member, meskipun sakit tangannya, ya meskipun enggak enak, dia tetap bermain di situ karena dia sudah menjadi member. Bahasa sehari-hari namanya ogah rugi ya. Bahasa ekonomi behavior namanya sunk cost fallacy atau kesalahan sunk cost. Jadi itu menganggap dia ada sudah member di sana ya, harusnya sudah sunk cost tapi tidak dianggap sebagai sunk cost, namanya sunk cost fallacy ya. Nah ini yang kemudian muncul di dalam konteks behavior economics ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perbedaan harga sedikit dengan harga yang banyak. Jadi kalau nominalnya sedikit dengan nominalnya banyak, relatif proporsinya akan menjadi masalah. Padahal ini lagi-lagi adalah faktor namanya shift tadi ya, supposedly irrelevant factor ya, it doesn't matter sebetulnya, selisihnya sama juga, tapi ketika selisih terhadap harga kecil dengan selisih terhadap harga besar itu dipersepsikan dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di situ, case tadi ada dictum ya disebut dengan sunk cost fallacy, yang kedua ada following time inconsistency dan sebagainya. Yang ketiga ini di dalam behavior economics kita cenderung mengambil keputusan namanya heuristik. Ya, heuristik adalah rule of thumb ya, yang sudah biasa kita lakukan, yang nggak susah-susah ya, yang sudah kebiasaan kita jalankan dan sebagainya. Nah, dalam bahasa ekonomi sebenarnya heuristik. Heuristik itu adalah tadi ya, yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari dan sebagainya. Nah, mungkin juga ini fenomena heuristik ini fenomena mahasiswa, ya bukan hanya PwD saja. Di mana-mana mahasiswa S1 sampai S3 biasanya kalau mau bikin disertasi, tesis, sampai skripsi, itu mengikuti heuristik saja, ya ikuti aja kakak kelasnya bikin apa ya, kemudian lakukan itu, yaitulah heuristik, lagi-lagi rule of thumbs. Jadi, nah itu yang sering terjadi, yang di dalam bahasa behavior economic muncul sebagai systematic bias ya. Ya ini contoh misalnya kalau saya katakan bahwa Druff adalah nama yang paling populer di dunia, mungkin Anda nggak percaya ya, di mana ada nama Druff? Ya faktanya adalah nama Druff, nama yang terbayang paling banyak di India, karena populasi India 1, sampai 1 miliar, jadi sekian juta orang bernama Druff begitu ya. Tapi karena kita bias bahwa tidak ada orang namanya Druff, mungkin kita mengatakan tidak. Jadi
Sifat yang heuristik tadi, menyebabkan tadi ya predictable error, ya sebetulnya most likely kita akan melakukan kesalahan, most likely kita melakukan error, karena disebabkan, tadi ya kita tidak, rela terhadap sunk cost, kita melakukan juga supposed irrelevant factor, kita cenderung melakukan heuristik yang akhirnya menyebabkan, error yang most likely terjadi ya. Itu yang, muncul. Nah, di dalam, konteks, ekonomik, jadi kalau kita lihat tadi Herbert Simon ini menganggap sebagai bounded rationality. Nah, oleh neoklasik ini adalah just error saja ya dalam bahasa regresi tadi sebagai error term, ya semua padahal error term itu dalam bahasa economic behavior justru menjadi sangat penting, jangan-jangan errornya itu yang menyebabkan modelnya tidak benar gitu ya. Sehingga, di dalam, behavior economics ini karena tadi ada predictable error plus systematic bias yang kemudian harus diperhatikan dengan, cermat ya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai error saja di situ. Tidak bisa kita abaikan tadi ya, yang kesalahan-kesalahan tadi atau systematic error tadi. Kita nggak bisa biarkan tadi misalnya pemerintah harus mengeluarkan angka statistik sekian-sekian itu ya. Kan tadi ada beda antara statistical life dengan statistical life dengan identified life. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian membedakan posisi neoklasik dengan, behavior economics di situ. Nah, jadi kalau kita lihat, apa itu behavior economics, jadi prinsipnya adalah tadi, ya disiplin ilmu ekonomi yang berangkat dari bounded rationality, ya dari Herbert Simon tahun 70-an tadi, dan melihat pilihan ini, yang dilakukan oleh agent, oleh kita ini, it's not fully rasional. Sebagian mungkin rasional ya, kalau pilihan itu menjadi terbatas, kemudian juga, easy ya to make decision, most likely mungkin terjadi. Tapi ketika pilihan menjadi kompleks, maka most likely kita tidak rasional. Dari mulai membeli, makanan ya, membeli kendaraan, membeli handphone, apapun juga yang kadang-kadang kita lakukan, itu tidak sepenuhnya fully rasional ya. Jadi ada orang yang, cult misalnya atau cult itu ya kultus ya, kepada barang tertentu. Pokoknya kalau bukan merek tas, merek, Gucci misalnya dia nggak mau. Nah itu kan sebetulnya tidak fully tidak, betul-betul rasional ya. Nah, kemudian tadi keputusan ini berkaitan dengan, SIP tadi ya, supposedly irrelevant factor dan endowment effect. Jadi ketika dua ini muncul, decision making kita juga tidak fully rasional dan tidak fully akurat atau tidak fully tepat. Nah, oleh karena itu, ini cukup serius terhadap, pengambilan keputusan sehingga ini menimbulkan tadi disequilibrium. Nah, sementara neoklasik ini menganggap equilibrium, optimizing, ya menjadi economic, fakta kita mengalami disequilibrium. Jadi, kenapa sih tidak mudah gitu ya menerapkan, tadi PSBB di, negara berkembang atau di kita saat ini, bahkan di mana-mana ya, karena tadi ada human factor yang, sangat kompleks ya, yang tidak bisa ditulis hitam putih dia dalam aturan seperti itu saja ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, kemudian juga ada inkonsistensi dalam pengambilan keputusan, ya, kemudian, menimbulkan, konsekuensi, berbagai hal, ya. Nah, di dalam, policy ini banyak kita temukan juga. Jadi kenapa tadi, di London, di kantor Perdana Menteri Inggris itu ada nudge unit ya, di sana tugas mereka adalah untuk membantu policy maker mengambil keputusan ya untuk, mengembangkan atau menganalisis kebijakan sebelum kebijakan itu diimplementasikan. Ya, salah satu contoh misalnya konteks pertanian, apakah penggunaan fertilizer itu, efektif atau tidak, ya kenapa sebagian menggunakan, sebagian tidak, apakah betul karena masalah harga, atau betul ada hal masalah biaya dan sebagainya, ternyata ini masalah adopsi atau masalah, kadang-kadang namanya choice arsitektur ya, pupuknya terlalu susah untuk dijangkau atau dikuasai oleh orang tertentu, itu ternyata di luar market mechanism. Kemudian saving rate juga ini banyak dilakukan di Afrika, kasusnya pada waktu itu. Nah, kasus yang diangkat oleh, Human Development Report tahun 2015 adalah kasus saving rate di, negara-negara miskin di Afrika. Ternyata orang Afrika yang miskin-miskin itu
memang saving rate-nya rendah bukan karena dia tidak mampu menabung sebenarnya ya, bukan karena tidak punya uang untuk menabung, tapi karena tidak ada nudge ya, tidak ada behavior, tidak ada dorongan untuk menabung. Sehingga oleh behavior economic pada waktu itu digunakan, box yang terkunci, yang kemudian hanya bisa dibuka pada hari-hari besar tertentu seperti lebaran atau apapun juga, yang kemudian akhirnya saving rate-nya, meningkat ya, termasuk donor organ. Dan sekarang yang paling, banyak digunakan di, behavior economic ini adalah terkait dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi apa sih dengan capaian responsible consumption dan production misalnya. Bagaimana, contoh di dalam SDGs ya mengurangi waste ya, limbah. Nah, dalam behavior economic ketika Anda, makan prasmanan, itu ketika piringnya dengan ukuran besar, itu cenderung membuang waste lebih banyak. Nah, behavior economic mengatakan, kalau Anda ingin diet, ya, ingin kurus, ya, kemudian tidak ingin membuang banyak makanan di tempat pesta misalnya, maka pilihlah piring dan ukuran kecil. Nah, itu namanya nudge atau choice arsitekturnya di sana ya. Jadi, sehingga food yang terbuang pun menjadi sedikit ya. Kemudian dengan energi juga seperti itu, terkait dengan air dan sebagainya. Jadi kalau kita nanti, ada sesi tersendiri kalau kita bicara SDGs ini, saya pernah sampaikan dulu di Gorontalo ya, ketika, Gorontalo Development Forum, bagaimana capaian SDGs ini, bisa dipercepat melalui, penggunaan behavior economics ya, karena pada prinsipnya adalah yang melaksanakan SDGs ini, yang juga terkena SDGs ini adalah manusianya. Jadi kalau manusia tidak digerakkan, tidak ada insentif, tidak ada faktor yang mendorong untuk melakukan itu, maka SDGs hanya menjadi SDGs saja ya. Nah kemudian di sektor lain di macroeconomics ya, kenapa price tadi sticky misalnya, sticky itu susah berubah ya, susah untuk turun atau susah untuk mengikuti mekanisme pasar segala macam, itu juga sebenarnya kan ada behavior faktor di sana. Termasuk menyangkut fairness, ya inequality, unemployment, dan sebagainya. Nah, yang juga berkaitan dengan infrastruktur wilayah, jadi kalau Anda yang sekolah di PWD, ini juga behavior economic banyak digunakan di sektor transportasi, infrastruktur. Saya pernah ceritakan mungkin di ekonomi mikro dulu, jadi ada satu kasus di mana para engineer membangun conveyor untuk mengambil bagasi itu, awalnya conveyor dengan jarak di mana pesawat landing itu cukup jauh. Jadi orang baru landing dari pesawat, kemudian jalan kaki cukup jauh, kemudian turun, baru menunggu bagasi di conveyor. Nah, salah satu engineer berpikir, wah kalau gitu supaya efisien, jadi dibuatlah arsitektur baru di mana pesawat landing, kemudian orang turun dan langsung mengambil bagasi. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ini penumpang komplain semua. Karena ternyata dengan arsitektur yang baru ini, di mana pesawat itu landingnya dekat dengan conveyor, mereka marah-marah menunggu karena orangnya sudah nunggu di depan conveyor, tapi bagasinya nggak keluar-keluar, kopernya nggak keluar-keluar. Dulu ketika pesawatnya landingnya agak jauh, kemudian mereka jalan kaki, dan tiba di conveyor-nya, nggak lama kemudian conveyor-nya kopernya keluar. Nah, ternyata mereka happy dengan seperti itu. Hanya mereka protes, karena tadi sebenarnya ada illusion di sini ya, ketika mereka jalan turun dari pesawat cukup jauh, itu sementara pada saat yang sama juga bagasi keluar dari pesawat. Nah, ketika kemudian arsitektur yang baru ini pesawat dekat landingnya, orang yang sudah turun kopernya belum keluar dari perut pesawat, sehingga mereka menunggu dan akhirnya ngomel yang sebetulnya menjadi sip menjadi relevan ya, harusnya tidak relevan menjadi relevan lagi. Akhirnya mereka minta untuk dikembalikan ke sistem yang lama. Jadi kalau kita perhatikan Singapura Changi Airport itu menggunakan seperti itu ya, jadi tidak Anda turun dari pesawat cukup jauh, jalan dulu, baru turun ke bawah, ngambil koper, kopernya sudah ada di sana, jadi happy ya. Ketimbang kemudian pesawat datang, koper langsung jalan, nunggu koper berlama-lama, Anda akan ngomel di situ. Nah, termasuk juga terutama laki-laki yang yang pasti pernah mampir di Bandara Soekarno-Hatta, di situ ada toilet yang bergambar lalat, itu bukan semata-mata
artifisial ya, bukan semata-mata asal-asalan. Itu sudah di-research sedemikian rupa oleh engine dari Jerman bersama ahli behavior economics ya, kenapa di toilet laki-laki itu diberi gambar lalat di sana. Karena dengan adanya gambar lalat ternyata biaya kebersihannya menurun sampai 80%. Jadi toiletnya menjadi kering sehingga biaya kebersihan termasuk air yang terbuang segala macam menjadi turun drastis ya sampai 80%. Nah, makanya sekarang toilet bergambar lalat itu sudah ada adopsi di mana-mana. Ini juga behavior economic yang kita sebut dengan choice arsitektur. Nah, termasuk juga jalan raya, kenapa sebagian menggunakan turnaround ya, jadi lingkaran instead of lampu merah, karena jauh lebih efisien ketimbang misalnya lampu merah. Jadi ini saya pernah sampaikannya di Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah di Bogor pada waktu itu. Saya bilang Bogor ini adalah kota yang dirancang oleh Belanda, kota segitiga. Dan memang Bogor itu dulu kota 3R namanya. Jadi kota research, retreat, dan recreation. Sehingga semua yang di simpang di Bogor itu dibuat oleh Belanda berbentuk simpang 3. Ya dari manapun Anda masuk, mau dari utara, selatan, timur, barat, itu masuk simpang 3. Masuk dari Ciawi simpang 3, masuk dari Cibinong simpang 3, masuk dari Dermaga simpang 3, masuk dari Sukasari, dari manapun masuk Bogor itu adalah simpang 3. Tidak ada namanya simpang 4 awalnya di Bogor itu. Jadi oleh Belanda memang dirancang seperti itu sehingga tidak memerlukan lampu merah dan tidak pernah macet ketika kemudian simpang 3 dilakukan. Nah, ketika kemudian dilakukan rekayasa lalu lintas dengan membuat lampu-lampu lalu lintas di situ, Bogor menjadi macet karena tidak dirancang seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana behavior economic dan perencanaan wilayah menjadi sangat penting ya. Jadi kita tidak semata-mata merencanakan wilayah itu membuat garis ya, kemudian menghitung wah ini jarak begini dekat, boleh dibuatlah begini buat lampu merah, ternyata cukup fatal. Ini sudah saya sampaikan juga kepada para perencana wilayah. Nah, pada waktu itu mereka baru sadar, oh iya Pak, ternyata ketika lampunya mati, ternyata lebih lancar di simpang 3 daripada lampu merah menyala. Sehingga kalau Anda perhatikan, di Bogor ini lampu merah banyak dimatikan ya, karena banyak simpang 3 di Bubulak dimatikan, di mana-mana dimatikan sebagian. Jadi itu contoh bagaimana choice arsitektur dari behavior economic ini muncul. Jadi kalau kita bicara economic neoclassical itu ya disebut dengan all and they all live rationally ever after ya, seolah kita rasional semua, ternyata itu adalah fiction di dalam behavior science ya, hanya fiksi saja, we are not all rational ya. Jadi behavior economic itu memerlukan interaksi dari berbagai disiplin ilmu ya, di situ ada psikologi, ada social science, ada institusional, ada ekonomi,